Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah simulasi tes PPK atau PPS Pemilu 2024. Jadi saya akan memberikan kisi-kisi. Jadi isinya ini adalah soal-soal ujian seleksi rekrutmen PPK atau pemilihan atau panitia pemilih tingkat kecamatan pada pemilu 2024 ya. Oke, langsung saja. Jadi kita simulasikan. Kita masukkan nama. Kita masukkan saja Mas Bro. Kemudian kita pilih PPK, karena saya akan mensimulasikannya ujian PPK atau tes rekrutmen PPK dengan nama kabupaten atau kota, kota Siatang, Kabupaten Siatang. Kemudian lanjutkan berikut. Oke, jadi ini soalnya. Oke, jadi ini soal-soalnya. Pertama, dasar hukum pemilihan umum 2024 adalah dasar hukum yang benar adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi ini nanti kita langsung lihat poinnya jika kita sudah selesai untuk mengisi semua. Kemudian selanjutnya, kapan pemilihan umum serentak 2024 akan dilaksanakan? Pada tanggal 14 Februari 2024. Pada pemilu serentak 2024, memilih apa saja? Yang benar adalah pasangan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Jadi gubernur dan bupati tidak termasuk. Jadi yang pertama benar. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu kecuali. Jadi ini ada beberapa 3 yang benar. Berarti yang benar itu yang kecualinya itu adalah TNI dan Polri. Jumlah anggota PPK adalah sebanyak 5 orang. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh, jadi siapa yang membantu adalah Pantarli, PPS, PPK. Berarti semua benar. Pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan oleh Pantarli dilakukan dengan cara mendatangi calon pemilih secara langsung. Laporan dana kampanye calon anggota DPD pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil auditnya kepada KPU, Bawaslu, DKPP. Berarti semua benar. Nomor urut pasangan calon tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara pemilu 2024 dilakukan secara serentak. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.
Prinsip dalam memberikan suara di TPS, pemilih diberikan kesempatan oleh KPPS berdasarkan urutan kehadiran. Dalam pelaksanaan tugas, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris yang berasal dari ASN. Ketua PPK dalam pemilu dipilih oleh dari anggota. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS. Anggota PPS berasal dari anggota masyarakat di wilayah TPS tersebut sebanyak 7 orang. Petugas pemutakhiran data pemilu Pantarlih dibentuk oleh PPS. Pemilih yang genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, pemilih yang sedang menempuh pendidikan setingkat SMA, pemilih yang telah berubah status dari anggota TNI atau Polri menjadi status sipil. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah 1 dan 3. Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan dapil, maka dapil tersebut dihapuskan. Dapil anggota DPRD Kabupaten Kota ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten. Keputusan KPU Kabupaten. Pengusulan calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten dilakukan oleh partai politik. Alasan PAW anggota DPRD atau DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi ini adalah kecuali tidak melaksanakan tugas selama 2 bulan berturut-turut. Pernyataan berikut yang tepat adalah jadi yang benar di sini adalah PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Dalam hal terjadi pemungutan suara ulang, masa kerja PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara, yaitu 2 bulan. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Pemungutan suara lanjutan dapat direkomendasikan dalam hal terjadi berikut. Gangguan yang menyebabkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Terdapat ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah, maka pengawas TPS seharusnya mengusulkan
penghitungan suara ulang. Jumlah keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik sekurang-kurangnya 30% di tingkat pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten bertanggung jawab kepada rapat pleno. Jumlah partai politik lokal di Aceh pada pemilu 2019 adalah sebanyak 4 partai politik. Di bawah ini adalah lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang 45 kecuali DPA. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota termuda dan tertua. DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah pemberhentian tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, pembentukan pengawas TPS paling lambat berapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Yang benar adalah 23 hari. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada DPR dan Presiden. DKPP sebagai lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi yang benar adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Berikut ini adalah pihak yang dapat berada di dalam TPS kecuali pemantau pemilu. Keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang diterbitkan oleh keputusan KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara.
Apabila terjadi perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten Kota, maka langkah yang dilakukan adalah dilakukan pembetulan data. Apabila dalam proses pemungutan suara dapat penggunaan surat suara cadangan, maka hal tersebut mesti dibuatkan berita acara yang sah. Apabila ditandatangani ketua KPPS minimal 2 anggota. Selanjutnya, surat suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila terpenuhi kondisi sebagai berikut, kecuali terdapat tanda centang pada nama calon anggota DPD tersebut. Berikut cara rekapitulasi perhitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat PPK harus ditandatangani oleh PPK dan saksi, berarti A dan B benar. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Sistem teknologi informasi yang mendukung kerja politik, partai politik dan penyelenggaraan pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi persyaratan pemilu adalah SIPOL. Dalam pemilu, pemilih harus memberikan suara, tidak boleh diwakilkan dan dengan siapapun. Pernyataan tersebut merupakan makna asas penyelenggaraan pemilu langsung. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masa tenang berlangsung berapa hari? Yaitu 3 hari. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye? Pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten, yaitu paling banyak 1.000 orang. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai status panitia pemilihan kecamatan adalah ad hoc. Politik uang atau money politik termasuk dalam bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Seluruh perlengkapan pemungutan suara harus diterima KPPS paling selambat-lambatnya 1 hari sebelum pemungutan suara. Berikut ini merupakan hal-hal yang mesti dimuat dan
dalam surat suara pemilihan anggota DPR, DPRD kecuali foto calon anggota DPR atau DPRD. Berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kecuali independen. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah sebagai berikut, kecuali warga negara Indonesia di TPS yang bersangkutan. Pemilihan yang dibatasi Pemilihan yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di RT RW sesuai alamat yang tertera dalam KTP elektronik adalah pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB. Berikut ini adalah syarat untuk memilih, kecuali TNI dan Polri aktif. Yang memegang tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemilu adalah KPU. Komposisi jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS adalah 755537. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, yang dimaksud dengan lembaga penyelenggaraan pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Lembaga yang menangani terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah DKPP. Apa kepanjangan DKPP? Itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten. Pengawas pemilu di tingkat kabupaten kota adalah Bawaslu Kabupaten. Pengawas pemilih di tingkat kecamatan adalah Panwascam. Pengawas pemilih di tingkat desa adalah Panwaslu Desa atau PPL. Alat yang digunakan untuk memberikan pilihan pada pemilu 2024 adalah paku dan bantalan alas coblos. Siapakah pelaksana pemungutan suara di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan TPS? Yaitu Panwascam, PPS, dan KPPS. Apa pekerjaan PPK? Panitia Pemungutan Kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan. Melakukan verifikasi ke lapangan terhadap dukungan calon anggota DPD adalah tanggung jawab PPS. KPPS dibentuk oleh PPS. Apakah kepanjangan KPPS? Kelompok penyelenggara pemungutan suara.
Yang melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan adalah PPK dibantu PPS. Yang berwenang membentuk PPS adalah KPU Kabupaten Kota. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan untuk menyusun DPS. Daftar pemilih tetap atau DPT yang telah disahkan diumumkan oleh PPS. Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Yaitu 17 April 2019. Petugas pemutakhiran data pemilih atau pempantarli diangkat oleh PPS. Jumlah petugas ketertiban di TPS berjumlah sebanyak 2 orang. Syarat usia minimal untuk dapat menjadi calon anggota PPK dan PPS adalah 17 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Siapakah nama Ketua KPU Republik Indonesia saat ini? Yaitu Arief Budiman. Melakukan perbaikan dan pengumuman hasil perbaikan DPS merupakan tugas dari PPS. Sesuai Undang-Undang 45, Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik oleh MPR. Berapa ukuran minimal TPS? 8x10. Jam pelaksanaan pemungutan suara adalah pukul 7 sampai 13. Rapat pemungutan suara dimulai pukul Rapat penghitungan suara dimulai pukul 13. Pembuatan TPS harus selesai paling lambat 1 hari sebelum. Salah satu contoh TPS ramah disabilitas adalah membuat TPS yang tidak berunduk. KPPS wajib menyampaikan surat pemberitahuan pemilih atau undangan pemilih paling lambat 1 hari sebelum. Jadi KPPS wajib menyampaikan surat pemberitahuan pemilih atau undangan paling lambat 3 hari sebelum. Hal-hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan memilih adalah nama, NIK, jenis kelamin, nomor urut DPT. Penandaan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara mencelupkan salah satu jari ke tinta.
Pada pukul berapa pemilih yang menggunakan KTP surat keterangan dapat menggunakan hak pilihnya? Pukul 12. Berapa jumlah saksi parpol yang dapat ditugaskan di setiap TPS 1 orang? Berapa jumlah saksi parpol yang dapat ditugaskan setiap TPS? 2 orang, dan hanya 1 orang yang dapat berada di dalam TPS. Kapan PPS harus meneruskan kotak suara berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS pada PPK? Yaitu pada hari yang sama setelah proses perhitungan suara selesai. Permohonan perselisihan hasil pemilu harus diajukan paling lambat berapa hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu, itu 3 kali 24 jam. Calon anggota DPD yang akan mendaftar di provinsi dengan jumlah DPD pada pemilu sebelumnya sebanyak 900.000 orang harus mendapatkan dukungan sebanyak minimal 1.000 dukungan. Dukungan kepada calon anggota DPD dibuktikan dengan surat dukungan dan fotokopi KTP. Apa saja yang tercantum dalam surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden? Nomor urut, foto, dan nama. Oke, jadi ini sudah selesai 100 nomor. Jadi kita lihat hasilnya ya. Kita lihat skornya. Poin 97 dari 100. Berarti ada salah 3 nomor. Jadi mungkin bisa lagi diperbaiki mana yang salah. Jadi kita bisa lihat ada ini ternyata ada yang salah. Keliru dalam siapakah pelaksana pemungutan suara di tingkat kecamatan, desa, ini salah. Di tingkat desa. Yang benarnya adalah PPK, PPS, dan KPPS. Kemudian kita cari lagi. Ada lagi yang salah. Ini siapakah nama ketua KPU saat ini? Ternyata Hasyim Asy'ari. Kemudian apa saja yang tercantum dalam surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden? Yang benarnya adalah nomor urut, nama, foto, dan partai politik pengusung. Oke, jadi itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan atau menyimak videonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mendaftar menjadi PPK, dan saya ucapkan semoga
sukses dan berhasil menjadi anggota BPK. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.